Bab 366 Gold Song. Petir melesat di udara, menabrak rumput ular emas dalam semburan bunga api. Cahaya rumput meredup sedikit, tetapi memiliki lebih dari cukup energi untuk terus maju. Itu terus menembak ke arah binatang guntur. Pekikan maut bergema di aula. Apakah itu Gold Light? Apakah Tang Wulin memadukan Gold Light ke rumput Blue Silver? Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir pernah melihat rumput Blue Silver Tang Wulin berperilaku seperti ini. Bahkan Gu Yue dan Xie Xie. Gold Light mencambuk ekornya dan rumput di belakangnya berdiri tegak. Butuh kilau emas dan mulai bergerak untuk membentuk ular emas yang Gold Light adalah kepalanya. Di bawah ular, formasi besar, barisan pertempuran, menyala menjadi ada. Apakah itu keterampilan roh-roh? Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu bertanya bersamaan. Secara umum, arwah roh hanya bisa membantu arwah jiwanya secara tidak langsung. Beberapa jiwa roh yang sangat kuat benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran tentu saja. Yang mungkin bagi beberapa orang luar biasa yang memiliki roh bela diri yang kuat dan jiwa roh yang mampu menyamai kekuatannya. Namun, karena semua roh-roh dimulai relatif lemah, seorang guru jiwa akan memprioritaskan kompatibilitas daripada kekuatan ketika memilih jiwa roh. Keterampilan jiwa roh adalah produk dari menyatukan jiwa roh dengan keterampilan jiwa. Sesuatu yang biasanya hanya mungkin dengan jiwa roh kedua atau ketiga seseorang. Itu juga akan membutuhkan jiwa roh tersebut untuk menjadi sangat cocok dengan keterampilan jiwa. Meskipun jiwa roh diberikan keterampilan jiwa, dalam situasi khusus ini, jiwa bela diri pertama-tama akan memproses kekuatan yang diberikan. Keterampilan jiwa roh tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa. Tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada keterampilan jiwa biasa. Pada saat ini, Gold Light menjadi jantung dari keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin. Blue Silver Golden Array. Di bawah kendali Gold Light, tanaman merambat Tang Wulin dapat menyerang dengan cara yang lebih cerdas dan menampilkan kekuatan yang lebih besar. Gold Light benar-benar berubah dari ketika Tang Wulin pertama kali mendapatkannya. Awalnya jiwa roh yang cacat hanya mampu memberikan satu keterampilan jiwa yang lemah. Tetapi dengan Tang Wulin, itu tumbuh di bawah pengaruh garis keturunan Tang Wulin. Dan setelah menyerap banyak energi roh, itu naik dan tumbuh seperti sekarang ini. Namun, pada akhirnya, garis keturunan Golden Dragon King dari Tang Wulin paling memengaruhi Gold Light. Semua ular memiliki sepotong darah drakonik di dalamnya. Jiwa roh yang cacat seperti Gold Light memiliki jumlah darah drakonik yang sangat kecil. Namun garis keturunan Raja Naga Emas dari Tang Wulin adalah naga tingkat puncak. Hanya dengan menyatu dengan Tang Wulin secara terus-menerus mengekspos Gold Light ke garis keturunan tertinggi. Secara bertahap mengubahnya dari waktu ke waktu. Wang Jinsi juga menerima banyak manfaat dari garis keturunan Raja Naga Emas ketika ia berkultivasi dengan Tang Wulin. Tetapi transformasi Gold Light benar-benar di luar itu. Ini terutama benar setelah Tang Wulin memecahkan segel ketiga dan menuangkan esensi darah yang tidak bisa dia tangani ke Gold Light. Tubuhnya telah tumbuh lagi pada level lain dan sekarang memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin hanya menjadi seperti ini karena Gold Light pada awalnya tidak bisa memberikan Tang Wulin 3 keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa khusus ini muncul melalui faktor gabungan dari pengaruh keturunan Raja Naga Emas. Gold Light menjadi jiwa roh 1000 tahun. Dan rumput Blue Silver Tang Wulin bermutasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa ini. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya lebih awal. Dia hanya belum cukup memahami kekuatannya. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya sebelumnya karena dia hanya berfokus pada menempa paduan daripada mendapatkan pengalaman tempur. Ledakan lain terdengar ketika ular emas yang dibentuk oleh Blue Silver Golden Array membubarkan lagi sambaran petir. Ini membuat geram petir. Dan memanggil petir yang berdenyut dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Detik berikutnya, ia turun ke ular raksasa. Baut kilat menghantam ular itu, mengirimkan listrik melonjak di sisik emasnya yang berkilauan dan melalui setiap pohon anggur berumput. Tetapi rumput itu hanya tegak dan menyebarkan listrik ke udara. Sekarang tirai petir melekat di sekitar ular rumput. Apa? Bimbingan unsur? Gu Yue menganga.
Bimbingan unsur adalah kemampuan kuat yang memungkinkan sejumlah kontrol atas setiap elemen. Gu Yue bisa mengatakan bahwa bimbingan unsur adalah kemampuan pasif dari Blue Silver Golden Array. Ini berarti bahwa selama Tang Wulin tidak menghadapi serangan yang luar biasa, dia hanya bisa mengabaikan serangan elemental menggunakan Blue Silver Golden Array. Dia hanya bisa menyebarkan serangan elemental seperti debu di angin. Petir terus mengalir di udara. Gemuruh booming mengisi aula saat listrik merendam rumput Blue Silver. Rentetan itu tumbuh lebih dan lebih intens sebagai binatang guntur terus mengamuk pada seberapa baik ular rumput melewati serangannya. Tak lama kemudian, awan gemuruh yang gelap memenuhi aula. Terus-menerus menyerang arai emas Blue Silver. Semua orang berdiri di dalam arai, menatap tontonan dengan syok. Tidak terkecuali Tang Wulin. Tidak mungkin ada dari mereka yang bisa menahan kekuatan listrik sendiri. Bahkan jika mereka semua bekerja bersama, mereka harus menarik semua kekuatan yang disediakan untuk bertahan dari serangan itu. Dan mungkin akan lumpuh dalam proses itu. Binatang guntur telah mengamuk dan kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah menyelesaikan 9 lantai dan memasuki tingkat kedua percobaan, kesulitan telah meningkat. Sekarang satu-satunya kesempatan mereka untuk melewati persidangan ini adalah agar Tang Wulin menggunakan Blue Silver Golden Array-nya untuk menghabiskan semua kekuatan jiwa binatang guntur. Namun itu hampir tidak bisa disebut kemenangan. Goldlight terus memelototi awan badai, mendesis penolakannya. Petir terus membanjiri rumput Blue Silver. Tetapi setiap baut yang melakukan itu ditarik oleh bimbingan unsur. Dan listrik terus menumpuk dan menyelimuti rumput. Larik itu berangsur-angsur berubah menjadi biru ungu. Dan daerah itu benar-benar jenuh dengan energi berderak. Cadangan tenaga jiwa Tang Wulin menurun dengan cepat. Tetapi dibandingkan dengan binatang guntur, tingkat konsumsinya jauh lebih rendah. Jauh lebih mudah untuk mempertahankan dan membubarkan potensi baut petir daripada memanggil mereka. Namun, yang mengejutkannya adalah esensi darahnya perlahan-lahan habis bersama dengan kekuatan jiwanya. Dia sekarang menyadari bahwa Blue Silver Golden Array-nya memiliki hubungan dengan garis keturunannya, yang kemungkinan besar berasal dari Goldlight yang bertindak sebagai jantung dari keterampilan jiwa. Desis Goldlight tumbuh semakin keras. Dan meskipun tidak ada satupun tim Tang Wulin yang mengerti apa artinya, kesombongannya sangat nyata. Ini membawa semua orang pada kesadaran bahwa itu mencibir pada binatang guntur. Menggigil menuruni tulang belakang Xie. Bahkan jiwa roh bos adalah bermuka dua seperti dia. Bos. Goldlight bukan nama yang cocok untuk itu. Nama itu tidak melakukannya keadilan sama sekali. Lihatlah seberapa suka mendesis. Mengapa Anda tidak mengubah namanya menjadi Chatterbox? Gu Yue menatap Xie saat dia menamparkan bagian belakang kepalanya. Kamu kotak obrolan. Sejak hari Gu Yue mengalahkannya, dia tidak lagi menemukan dirinya mampu mengumpulkan bahkan 1 ons pun penentangan terhadapnya. Dia menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana kalau menyebutnya Gold Song? Kata Gu Yue dengan senyum bijaksana di wajahnya. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk menyebutnya kotak pesan? Tanya Tang Wulin tanpa daya. Pada saat itu, Goldlight berbalik dan berteriak pada Gu Yue. Perbedaan antara bagaimana itu dianggap binatang guntur dan Gu Yue jelas. Praktis itu membuatnya senang. Lihat, itu suka namanya. Kata Gu Yue, mengangguk dengan tulus pada Tang Wulin. Sebut saja Gold Song mulai sekarang. Tang Wulin mengundurkan diri. Baiklah, baiklah. Dia selalu merasa bahwa Goldlight adalah nama yang terlalu sederhana. Gold Song jelas merupakan nama yang lebih menyenangkan untuk dikatakan. Maka selanjutnya akan dikenal sebagai Gold Song. Sedikit yang mereka tahu bahwa Gold Song akan menjadi nama yang dikenal dan dihormati oleh semua. Begitu Tang Wulin menjadi terkenal di masa depan. Bab 367-368 Pengupasan Elemen. Setelah penamaan nama Gold Song, rentetan petir mulai melemah. Hutan petir yang memenuhi langit semakin tipis dan semakin tipis. Dan segera, wajah binatang guntur itu terlihat jelas. Petir berayun keluar dari tubuhnya. Wajahnya diliputi amarah dan pupilnya sekarang berupa celah vertikal. Itu tidak lagi memanggil petir, tetapi malah mengumpulkan listrik valet biru ke tubuhnya.
Energi volta ini sekarang memiliki sedikit emas. Dan sesaat kemudian, binatang guntur berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Apakah itu berhenti peduli dengan hidupnya sendiri? Yuanen Yehui melangkah maju, memimpin. Hati-hati, semuanya. Gunakan jiwa Titan Giant AP Anda. Teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui mengangguk mengerti. Dia memiliki jiwa bela diri kembar sementara Yue Zhengyu hanya memiliki malaikat suci. Untuk menjaga agar jiwa bela diri mereka tidak berbenturan, ia harus beralih ke jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Cincin jiwa ketiga muncul di sekitar Yuanen Yehui dan tubuhnya membengkak dengan kekuatan. Pakaiannya terkoyak sampai hanya pakaian ketat. Sangat elastis yang dia kenakan di bawahnya tetap ada. Dia meraung dan mengayun-ayunkan lengannya yang besar ke sekeliling. Auranya menyala. Dan baru saat itulah Tang Wulin menyadari mengapa Yuanen Yehui selalu menyamar sebagai seorang anak laki-laki. Seorang gadis yang berubah menjadi kera raksasa Titan benar-benar bukan pemandangan yang indah. Yuanen Yehui segera mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Diamond Titan. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang sementara meningkatkan kekuatan fisiknya dengan jumlah yang cabul. Hanya dengan keterampilan ini dia benar-benar dapat dianggap kuat ketika menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Tanpa peringatan, langit melengkung sesaat, membuat pandangan semua orang kabur. Bola emas dari tembakan kilat ke arah Goldsong. Namun, Goldsong tidak menunjukkan rasa takut dan sebagai gantinya menggunakan Blue Silver Golden Array dengan kekuatan penuh. Dengan lambaian ekornya, seluruh susunan tumbuh lebih cerah dan helai rumput keemasan melonjak ke langit. Rumput berputar ketika menyebar ke atas, membentuk pusaran air raksasa yang mengisap petir. Dalam peristiwa yang aneh, bola petir yang mendekat dengan cepat tiba-tiba melambat begitu Blue Silver Golden Array mengelilinginya. Dari luar, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat pusaran rumput menguras petir dari bola energi. Gu Yue menatap Blue Silver Golden Array. Terlalu terkejut bahkan untuk mempersiapkan serangannya sendiri. Goldsong tidak menggunakan panduan elemen. Itu hanya bekerja ketika serangan elemental menghantamnya. Tidak. Goldlight menggunakan stripping unsur. Bentuk yang lebih kuat dari panduan unsur. Elemental stripping, mata Gu Yue melebar pada pikiran itu. Elemental stripping adalah kemampuan yang murni dimaksudkan untuk melawan elemental soul master. Kemampuan kontrol yang semua Master Soul Elemental rindukan. Unsur stripping The Blue Silver Golden Array tidak sekuat yang asli. Namun, target harus memasukkan lingkup array agar dapat diaktifkan. Bahkan dengan keterbatasan itu adalah kemampuan yang kuat untuk Tang Wulin 3 cincin. Dia sekarang akan menjadi mimpi buruk bagi semua Master Roh Elemen jarak jauh. Array itu dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Saat Gu Yue memikirkannya, Blue Silver Golden Array menghadapi beberapa masalah. Rumput Blue Silver yang dikendalikan Goldsong bisa menahan petir. Tetapi helai rumput normal tidak bisa. Petir binatang guntur membakar rumput itu hitam. Untaian demi untai retak dan hancur menjadi abu. Seperti saat ini, Tang Wulin tidak bisa menangani sesuatu seperti binatang guntur 5000 tahun sendirian. Dia bisa merasakan esensi darah dan kekuatan jiwanya turun dengan setiap detik yang berlalu. Wajahnya semakin pucat. Yuanen Yehui mendengus dan melangkah maju. Dia memfokuskan kekuatannya ke kakinya dan meroketkan tubuhnya yang besar ke udara. Meninju binatang guntur dengan keterampilan jiwanya yang kedua. Air Cannon. Di bawah pengaruh Diamond Titan, Air Cannon menjadi jauh lebih hebat. Tembakan putih melesat dari tinjunya. Semburan udara kental yang melaju ke arah binatang guntur seperti peluru artileri. Cangkang udara menghantam bola petir. Dan gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan itu membuat keributan di seluruh aula. Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin gagal pada saat itu. Dan garis formasi yang bersinar di sekeliling Goldsong memudar. Dalam sekejap, Goldsong kembali ke ukuran normal dan merayap ke bahunya. Pada saat yang sama, bola petir yang melemah menghilang sepenuhnya dan binatang guntur terbang keluar darinya. Penghakiman. Yue Zhengyu meledak dengan kekuatan suci dan menembak seberkas cahaya ke arah binatang guntur. Binatang guntur gemetar di hadapan cahaya. Berjuang untuk menahan cahaya pendendamnya. Namun perlawanannya sia-sia.
Itu sudah habis sampai di ambang kehancuran. Cahaya membanting binatang guntur ke lantai batu yang retak di bawah kekuatan tumbukan. Saat Yue Zhengyu memanggil cahaya suci, Xie melesat maju. Dia menaruh dendam terhadap binatang itu setelah bentrokan mereka sebelumnya. Dan dia tiba di binatang guntur yang jatuh dalam sekejap, menyerang dengan blade naga cahaya. Namun, tepat seperti yang dia lakukan, perisai cahaya terbentuk di sekitar binatang guntur. Belati Xie memantul dari perisai. Hampir seolah-olah dia baru saja menabrak dinding elastis. Kemudian, dalam kilatan cahaya yang cemerlang, binatang guntur menghilang. Uji coba ke-11 dibersihkan. Suara elektronik itu mengumumkan. Semua orang saling memandang dengan heran. Meskipun melewati persidangan, tidak ada yang tampak bahagia. Itu merupakan uji coba yang sulit dimenangkan. Jika bukan karena Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin menahan dan melelahkan binatang guntur, mereka harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk menang. Meski begitu, mereka menang dan bisa melanjutkan pencarian mereka untuk jiwa roh untuk Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin. Apakah kamu bisa melanjutkan? Tentu saja. Tang Wulin menatapnya. Sukses adalah satu hal, tetapi ia membuat janji. Dan ia menepati janjinya. Apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Di sini, Su Lizhi menyerahkan roti ke Tang Wulin. Hanya butuh Tang Wulin 2 gigitan untuk menyelesaikannya. Membawa master jiwa tipe makanan benar-benar ide yang bagus. Dia sempurna untuk membantuku mengisi perutku. Dengan berakhirnya pertempuran, Tang Wulin menjadi sadar betapa kosongnya perutnya. Namun, setelah melahap roti babi, dia merasa jauh lebih baik. Menuntunnya untuk melihat Su Lizhi dengan tatapan panas. Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan gadis, Wulin. Takut dengan cara Tang Wulin memandangnya. Su Lizhi buru-buru meneriakkan dan memanggil beberapa roti lagi untuknya. Yuanen Yehui melihat pertukaran ini terjadi dan meringis. Lalu mengarahkan matanya menjauh dari 2 rakus menuju pintu cahaya. Anehnya, suara elektronik itu tidak mendesak mereka untuk memasuki pintu atau memulai hitungan mundur 10 detik. Karena mereka tidak dipaksa memasuki pintu. Mereka santai dan menghabiskan waktu mereka pulih. Tang Wulin fokus pada menyerap nutrisi roti saat dia mengamati lingkungan mereka. Apakah ada yang berubah? Gu Yue. Apakah mereka memberi kami waktu untuk beristirahat sekarang? Tanya Tang Wulin. Gu Yue mengerutkan alisnya. Aku tidak yakin. Saya bertanya kepada guru saya tentang menara roh-roh. Tetapi dia hanya mengatakan kepada saya untuk mengalaminya sendiri dan mengetahui terlalu banyak sebelumnya akan merusaknya. Baiklah. Kita tunggu dan lihat saja nanti. Yuanen Yehui duduk di depan pintu. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera masuk. Hanya 10 menit kemudian suara elektronik berbunyi sekali lagi. Kamu memiliki 10 detik untuk memasuki pintu. Seekor binatang guntur ilusi kecil muncul di samping pintu, mengambang di udara, atau menyerap jiwa roh binatang guntur. Tang Wulin sebenarnya cukup menyukai binatang guntur ini. Jika dia memiliki jiwa bela diri atribut petir, dia akan melompat pada kesempatan untuk menganggapnya sebagai jiwa roh kedua. Sayangnya, baik dia maupun orang lain di timnya tidak memiliki atribut kilat. Lagi pula tidak ada orang selain Yuanen Yehui yang bisa menyerap jiwa roh lain. Ayo pergi, teriak Tang Wulin. Kekuatan jiwanya belum pulih banyak. Tetapi dengan bantuan roti, dia telah memulihkan sebagian besar esensi darahnya. Aku punya roti kacang merah. Aku punya roti kacang merah. Su Lizhi meneriakkan. Cincin jiwa ketiganya menyala. Yang lain sudah berjalan menuju pintu ketika mereka mendengar nyanyiannya dan berbalik melihat sekelompok roti putih muncul di tangannya. Mereka mungil, tetapi memancarkan aroma memikat. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Untuk apa itu? Tanya Tang Wulin. Aku akan memberitahumu di lantai berikutnya. Sini. Anda masing-masing mendapat 1. Semua orang mengangguk sebagai konfirmasi dan berjalan melewati pintu cahaya. Yang lain sudah berjalan menuju pintu ketika mereka mendengar nyanyiannya dan berbalik melihat sekelompok roti putih muncul di tangannya. Mereka mungil, tetapi memancarkan aroma memikat. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Untuk apa itu? Tanya Tang Wulin.
Aku akan memberitahumu di lantai berikutnya. Sini. Anda masing-masing mendapat satu. Semua orang mengangguk sebagai konfirmasi dan berjalan melewati pintu cahaya. Bab 369 Babon Berlian Perkasa. Bahkan ketika binatang buas mengotori tanah, Titan Giant Apes dan Diamond Baboons akan saling serempak saat mereka saling memandang. Diamond Baboon tahu mereka tidak bisa membunuh kera raksasa Titan. Tetapi mereka lebih baik mati berusaha. Yuanen Yehui tidak menaruh dendam terhadap Babon Intan ini. Tetapi begitu dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya, matanya menjadi merah karena marah. Diamond Baboon memukuli dadanya dan meraung. Lalu jatuh ke atas merangkak dan berlari ke arahnya. Tang Wulin mengerti betapa kuat babon ini dan memilih untuk tidak menggunakan rumput blue silvernya. Itu tidak mungkin berdiri dengan kekuatan babon seperti saat ini. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menggunakan kemampuan Golden Dragon King-nya. Segera mengaktifkan tubuh Golden Dragon. Cincin jiwa emas yang cemerlang muncul di sampingnya ketika dia melahap roti kacang merah dan menyerbu babon. Yuanen menjadi semakin tidak feminin. Gumam sia-sia pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas, lalu bergegas untuk bergabung dengan Tang Wulin dan Yuanen Yehui. Mendekat dari sayap Diamond Baboon seperti master jiwa tipe agility yang tepat. Begitu ketiganya bergegas keluar, Yue Zhengyu membentangkan sayap putihnya yang murni dan menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Pedang suci muncul di tangannya. Gu Yue mengarahkan elemen-elemen di udara. Tangannya bergerak tanpa henti. Setiap orang dari mereka bertindak dalam sinkronisasi sempurna. Saat sisa timnya beraksi, Yuanen Yehui menabrak Diamond Baboon. Udara di sekitar mereka meledak menjadi badai yang hiruk-pikuk. Dengan Diamond Titan diaktifkan, dia berdiri sedikit lebih tinggi dari 5 meter. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dia masih jauh dari masa otot babon berlian. Dia juga tidak bisa menandingi kekuatan fisiknya yang luar biasa. Bentrokan itu membuatnya terbang. Tetapi babon itu terhuyung mundur 2 langkah. Roti kacang merah telah meningkatkan kekuatan Yuanen Yehui dengan sedikit amoun. Tapi dia masih kurang dibandingkan dengan babon berlian. Tepat saat babon berlian pulih dari serangan balik, Tang Wulin tiba. Berdiri di depan babon setinggi 10 meter yang menjulang tinggi. Tang Wulin menyerupai bayi. Namun, esensi darahnya melonjak dalam dirinya. Alirannya berbalik ketika naga meraung dari kedalaman tubuhnya. Meskipun dia telah makan banyak roti babi setelah percobaan sebelumnya, esensi darahnya belum sepenuhnya terisi kembali. Namun Blood Taas Bin Bun lebih dari menebusnya agar tidak dalam kondisi puncak. Itu membuatnya merasa sama seperti ketika dia makan 10 mangkuk mie raksasa itu. Itu membuat darahnya mendidih. Dan esensi darahnya mengalir terbalik. Menembus kemacetan 85% untuk mencapai 90%. Esensi darahnya menggelegak dengan kekuatan. Di bawah efek tubuh naga emas dan haus darah dari roti kacang merah, kekuatannya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tang Wulin mengepalkan tangannya yang cakar menjadi kepalan tangan dan mengirimkannya langsung ke Diamond Baboon. Tepat pada saat ini, Babun Intan membuat kesalahan. Semua perhatiannya tertuju pada Yuanen Yehui. Ia melihat Tang Wulin sebagai gangguan dan hanya mengangkat tangan kirinya untuk memukul pedang Wulin seolah-olah ia seekor lalat. Cakar dan telapak naga emas bertemu. Tumbukan mengirim Tang Wulin terbang dan dia menghantam dinding seperti peluru artileri. Tertanam dalam di dalamnya. Sementara kekuatannya besar, Tang Wulin masih tidak bisa dibandingkan dengan Yuanen Yehui. Apalagi babon berlian. Namun, babon berlian tidak keluar tanpa cedera. Meskipun pukulan Tang Wulin sama sekali tidak sekuat pukulan babon, masih ada perbedaan ukuran tangan mereka. Dengan semua kekuatan Tang Wulin terkonsentrasi pada tinjunya yang relatif kecil. Tekanan yang diberikannya jauh lebih tinggi. Dan ini tanpa mempertimbangkan efek menghancurkan cakar. Saat yang sama Tang Wulin dikirim terbang menjauh. Sebuah keributan bisa terdengar ketika tangan kiri babon berlian meledak, meninggalkan lubang berdarah berdiameter setengah meter di telapak tangannya. Diamond Baboon meringis, meraung marah ke langit. Rasa sakit membakar sarafnya, dan seluruh lengannya mulai bergerak. Namun itu tidak diberi penangguhan sesaat pun. Cahaya suci turun dari surga pada saat itu.
memandikan babon intan dalam api yang menggerogoti dagingnya. Meskipun babon intan tidak memiliki atribut kegelapan, api suci membakar jiwa di samping daging. Ini adalah salah satu sifat yang menentukan dari malaikat suci. Rasa sakit yang luar biasa dari dagingnya yang terbakar dan lubang berdarah di telapak tangannya terlalu banyak untuk babon intan. Itu menjadi gila. Matanya berdarah merah sementara rambut emasnya berdiri. Warna emas dengan cepat digantikan oleh merah tua, memasuki kondisinya yang berang. Kekuatan babon berlian bertambah banyak karena kecerdasannya, yang awalnya rendah, sepenuhnya menghilang. Itu tidak bisa merasakan rasa sakit dari telapak tangannya lagi. Itu meledak beraksi, melemparkan sebagian besar ke Yuanen Yehui. Diamond babun yang marah itu menakutkan. Tubuh raksasa awalnya tumbuh lebih berotot. Tingginya sekarang 12 meter. Sebuah ayunan sederhana dari lengannya meninggalkan gempa susulan di belakang mereka. Babon itu cukup sulit untuk ditangani dalam keadaan normal. Jadi tidak mungkin mereka bisa melawannya sekarang karena kemampuannya meningkat 50%. Ini belum mencapai level 10.000 tahun. Jadi keadaannya yang marah tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Kita hanya perlu bertahan selama itu. Hati-hati semuanya. Peringatan Yuanen Yehui. Dia tidak mengira babun intan begitu mudah marah. Meskipun terkejut, hatinya tetap tenang. Dia sudah tahu bahwa kecuali mereka benar-benar dapat menekan babun intan, maka itu akan menjadi cepat atau lambat menjadi marah. Dan semakin cepat peluang kemenangan mereka. Yuanen Yehui melompat ke samping saat Diamond babun bergemuruh ke arahnya. Dia masih di bawah pengaruh roti kacang merah, dan ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri sementara dia masih bisa. Dia mengerti bahwa melawan babon yang marah saat ini hanya akan menyebabkan kekalahan. Tang Hulin telah meluncur ke tanah sejak lama. Dia bangkit dan mengerutkan kening pada babon berlian yang marah, merenungkan bagaimana mereka akan mengatasi tantangan ini. Efek roti kacang merah akan berakhir dalam 3 menit. Tetapi keadaan marah babon berlian akan bertahan jauh lebih lama. Dalam kondisi lemah mereka, satu serangan dari babon yang bertenaga akan melenyapkan mereka. Sebuah ide muncul di kepalanya dan dia berputar ke arah Yue Zhengyu. Zhengyu, jangan makan roti kacang merahmu dulu. Pertahankan kekuatan jiwamu, teriak Tang Hulin. Roger itu. Yue Zhengyu melayang di udara, bertanya-tanya apa yang telah direncanakan Tang Hulin bahkan ketika dia setuju. Dia terus menembakkan cahaya suci ke arah babon. Dalam persidangan sebelumnya, karena ia tidak bisa berdamai dengan Yuanen Yehui, sebagian besar beban kerja telah dialihkan ke Tang Hulin. Yue Zhengyu tidak puas dengan ini. Kebanggaannya tidak membiarkan dirinya menjadi beban bagi orang lain. Jika dia ingin bekerja sama dengan rekan timnya, maka dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk menerima pesanan. Keyakinannya pada Tang Hulin telah meningkat dari waktu ke waktu juga. Cemoohan yang ia pegang terhadap Tang Hulin hilang. Kemenangan luar biasa Tang Hulin melawan Demon Lizard Dragon telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia telah mengalahkannya dalam hitungan detik. Terlepas dari apa yang telah disejajarkan oleh bintang-bintang untuk menghasilkan hasil seperti itu, hanya hasilnya yang penting. Hanya setelah menghadapi binatang guntur dan musuh mereka saat ini, babon berlian, dia mengerti kesulitan sebenarnya dari menara roh-roh. Gu Yue, gunakan elemen angin untuk meringankan kita, teriak Tang Hulin. Gu Yue menyulap tombak es di depannya. Hijau, emas, dan biru. Itu serangan 3 elemen. Kekuatan jiwa berfluktuasi dari dalam sebagai kekuatan besar yang dikurung oleh es berjuang untuk pembebasannya. Butuh waktu lebih dari 1 menit baginya untuk membentuk tombak. Dan mengingat tingkat kultivasi dan kekuatan spiritualnya, itu sama sekali tidak lemah. Tidak jauh dari situ, Yuanen Yehui berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan didorong oleh roti kacang merah dan menghadap babon intan di aula yang begitu besar. Kecepatan babon telah naik ke ketinggian gila dalam keadaan marah. Itu mengejarnya dalam kegilaan, hampir menyalipnya dengan langkah panjang beberapa kali. Yuanen, ganti malaikat jatuhmu dan terbang ke udara. Zhengyu, bersiaplah untuk menjemput kita. Tang Hulin memerintahkan ketika dia menembak rumput biru ke arah Yue Zhengyu. Su Lizi, Xie Xie, dan Gu Yue. Bab 370 Jangan menghakimi Bun dengan lipatannya.
Xie Xie dan Gu Yue, yang paling akrab dengan Tang Wulin, langsung mengerti niatnya. Memegang tombak es 3 warna di satu tangan, Gu Yue menembak bola lampu hijau ke rekan-rekan satu timnya dari tangan yang lain. Su Lizi meneriakkan, menciptakan lebih banyak roti. Tang Wulin menarik-narik rumput blue silver yang terhubung dengan Yue Zhengyu, yang melesat ke udara, mengangkat Tang Wulin bersamanya. Aula itu sekitar 50 meter. Yue Zhengyu terbang tinggi bersama Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin kemudian menarik Xie Xie dan Gu Yue. Yue Zhengyu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menyuruhnya untuk melestarikan kekuatan jiwanya. Mengambil 3 penumpang ke udara akan sangat menguras kekuatan jiwanya. Untuk membantu meringankan beban Yue Zhengyu, Tang Wulin mengirim Gold Song ke untaian rumput blue silver dan menembaknya ke tanah sebagai pendukung. Dia melanjutkan untuk menarik Su Lizi juga. Dengan mereka berlima di udara sekarang, Yuanen Yehui juga mengerti apa rencananya juga. Dia berbalik, mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya, dan melompat. Tubuhnya dengan cepat menyusut ketika dia melonjak ke atas. Dengan sempit menghindari telapak tangan babun intan. Embusan angin yang kencang membuat kemajuannya melayang di udara. Tetapi dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh. Sepasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya dan dia terbang lebih tinggi ke udara. Tidak mau membiarkan musuhnya pergi. Babon berlian terus mengejar. Itu berlari menuju dinding, memanjat beberapa puluh meter, lalu melompat dari dinding menuju Yuanen Yehui. Pada saat itu, tombak es meninggalkan telapak tangan Gu Yue. Api meledak dari ujung tombak es dan, dalam sekejap mata, api itu mencapai babun intan. 4 tabrakan menghancurkan tombak es menjadi kabut es. Meskipun pertahanan babon yang tangguh, dampaknya mengirimnya mundur dan jatuh dari udara. Frost menyelimuti bulu babon saat kabut dingin membenamkan ke dalam tubuhnya. Marah, babon berlian dan meraung. Esensi darahnya mengalir keluar untuk menghilangkan kabut. Tapi sekarang Yuanen Yehui berada di luar jangkauannya. Yuanen Yehui memberi Gu Yue jempol saat dia terbang. Tang Wulin melemparkan rumput blue silver yang diresapi Gold Song ke bawah dan menggunakan kekuatan rebound yang dihasilkan untuk mendorong Gu Yue, Xie Xie, Su Lizi, dan dirinya selusin meter lebih tinggi ke udara. Mereka sekarang lebih dari 20 meter di atas tanah. Yue Zhengyu terus mengepakkan sayapnya, berusaha keras untuk naik lebih tinggi. Membawa 4 orang di udara dengan tingkat kultivasi hanya 3 cincin jiwa bukanlah tugas yang mudah. Terutama ketika salah satu dari 4 itu adalah Su Lizi. Yue Zhengyu nyaris tidak berhasil naik beberapa meter lagi mendorong dirinya ke batas kemampuannya. Yuanen. Tang Wulin melemparkan sehelai rumput blue silver ke arahnya. Malaikat jatuh Yuanen Yehui lebih rendah daripada malaikat suci Yue Zhengyu dalam hal kekuatan ilahi. Tetapi dengan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, itu meningkatkan kekuatannya melampaui Yue Zhengyu. Ini berlaku untuk kekuatan sayapnya juga. Yuanen meraih untaian rumput blue silver yang terhubung dengan rekan satu timnya dan memukuli sayapnya lebih keras, menghilangkan tekanan pada Yue Zhengyu saat dia naik. Si babun berlian yang mengamuk melompat kembali ke udara, mengayunkan lengannya lurus ke arah Su Lizi. Tinju itu meleset, menghantam udara beberapa meter jauhnya. Meskipun begitu, Su Lizi bisa merasakan tekanan angin mematikannya. Untungnya, sebagian besar hilang dan hanya mengetuk tim kembali beberapa meter dari ketinggian mereka 40 meter di atas tanah. Setelah menjadi marah, Diamond Babun telah tumbuh setinggi 12 meter. Dengan kekuatannya yang ditingkatkan, itu bisa melompat lebih dari 30 meter. Hampir 40. Ini sangat mencengangkan bagi makhluk buas jiwa tanpa serangan jarak jauh. Bawa kami ke atas, teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengerahkan diri untuk membawa mereka lebih tinggi. Langsung ke langit-langit. Tang Wulin menusukkan cakarnya ke langit-langit. Itu sangat kokoh untuk batu. Cakarnya hanya menembus setengah. Tapi itu sudah cukup. Dengan Tang Wulin menggunakan kekuatannya sendiri untuk tetap tinggi, itu meringankan beban Yue Zhengyu dan dia sekarang bisa terbang dengan stabil di udara dengan hanya 3 orang yang melekat padanya. Rencana Tang Wulin sederhana, tetapi mereka tetap terkejut. Kekuatan babun berlian yang marah jauh melebihi harapan mereka.
Kekuatannya tampaknya cukup besar untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tak satu pun dari mereka berani mengambil salah satu serangannya. Namun, kata-kata Yuanen Yehui sebelumnya mengingatkan Tang Wulin. Karena Enrage menghasilkan efek yang mirip dengan roti kacang merah dan peningkatan daya lebih besar, maka waktu efektif harus lebih pendek. Kami tidak punya banyak waktu. Menurut Anda berapa lama Anda bisa bertahan? Yuanen Yehui bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Aku baik-baik saja. Kekuatanku masih banyak. Bahkan jika saya tidak melakukannya, itu tetap tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk membawa kalian. Kekuatannya sudah lama melampaui kekuatan senilai 5.000 kg. Secara keseluruhan, keenamnya memiliki berat tidak lebih dari 500 kg. Beban ini bukan apa-apa baginya. Yue Zhengyu terbang ke Tang Wulin dan membungkus seuntai rumput blue silver di pinggang dan bahunya. Beritahu aku kalau kamu tidak bisa bertahan. Saya akan menggunakan roti kacang merah dan kami akan bisa bertahan 3 menit lagi. Dia tidak bisa membawa mereka semua seperti sekarang. Tapi itu tidak akan menjadi masalah di bawah upaya haus darah. Saya punya roti sup mini. Saya punya roti sup mini. Saya punya roti sup mini, teriak Su Lizzie. Roti kecil muncul di tangannya satu demi satu. Dia menyerahkan satu ke Tang Wulin. Ini adalah keterampilan jiwa keduaku. Agility Sub Bones. Mereka mengurangi berat badan seseorang, yang memberi mereka kelincahan yang lebih besar. Mereka berguna bagi saya dalam situasi ini. Dia memasukkan satu ke dalam mulutnya tepat setelah berbicara. Agility Sub Bones-nya sempurna untuk keadaan mereka saat ini. Semua orang menjadi lebih ringan setelah makan satu. Mata Yue Zhengyu menyala setelah merasakan efeknya. Berlemak. Roti Anda luar biasa. Dia terpesona oleh efek pemulihan daging babi Su Lizzie, bun sup kelincahan mini, dan bun kacang merah yang haus darah. Meskipun efek dari makanan mereka tidak terwujud dengan segera, keuntungan terbesar dari master jiwa tipe makanan adalah panjang efeknya. Memiliki master jiwa tipe makanan dalam sebuah tim bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Su Lizzie menyeringai. Jangan menilai roti dengan lipatannya. Yue Zhengyu terkekeh. Kamu sangat gemuk. Kamu terengah-engah. Tapi aku akan mengakui bahwa dukunganmu sangat efektif. Yuanen Yehui terbang untuk bergabung dengan mereka. Setelah menghadapi babun berlian bersama, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Mereka telah berbagi suka dan duka, cobaan dan kesengsaraan, dan mereka semua semakin dekat sebagai hasilnya. Yuanen Yehui tidak lagi menganggap mereka dengan dingin. Ya, kecuali Xie Xie. Bersambung.